Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Pak Guru ya. Bagaimana kabarnya anak-anakku di rumah? Alhamdulillah, semoga anak-anakku di rumah tetap sehat ya, tetap walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita senantiasa memperbanyak doa, sholat 5 waktu, tetap menjaga kesehatan, bertawakal kepada Allah. Semoga kita semuanya terhindar dari musibah yang baru melanda negeri ini. Amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Guru mau memberikan materi pelajaran ya. Apa materinya? Yuk ikuti video gambar berikut ini. Silakan. Nah, sudah tahu kan materinya? Yaitu indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Ikuti video sampai akhir ya, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar anak-anak semuanya tidak ketinggalan video-video berikutnya atau materi pelajaran berikutnya. Oke? Baik, mari kita pelajari bersama pelajaran yang ke-9, yaitu indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Oke, silahkan anak-anakku semuanya, kalian buka buku paket halaman 125 sampai dengan 134, dan juga buku Al-Hikmah sebagai pegangan juga halaman 32 sampai dengan 35, karena di sana itu ada materi yang harus kalian pelajari tentang sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Baik, selanjutnya akan kita bahas terlebih dahulu sholat tarawih. Bagian dari sholat tarawih meliputi 1. Pengertian sholat tarawih. Yang kedua, tata cara sholat tarawih. Yang ketiga, keutamaan sholat tarawih. 1. Pengertian sholat tarawih. Kata tarawih berasal dari bahasa Arab, yaitu roha atau tarawihu, yang artinya istirahat. Sedangkan menurut istilah, tarawih artinya sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya sampai menjelang fajar pada bulan Ramadan. Bagaimana hukum sholat tarawih? Hukum mengerjakan sholat tarawih adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan oleh umat Islam. 2. Tata cara sholat tarawih. Sholat tarawih boleh dikerjakan secara sendirian atau munfarid, atau juga boleh dikerjakan secara bersama-sama atau berjamaah. Sedangkan waktu pelaksanaan sholat tarawih adalah setelah sholat isya sampai menjelang fajar atau sebelum masuk waktu subuh pada saat bulan Ramadan. Berapa jumlah rakaatnya? Ada 2 pendapat tentang jumlah rakaat sholat tarawih. Jumlah rakaat sholat tarawih yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 8 rakaat, ditambah dengan 3 rakaat sholat witir. Sedangkan sahabat Umar bin Khattab mengerjakan sholat tarawih dengan jumlah rakaat sebanyak 20 rakaat, kemudian ditambah dengan sholat witir 3 rakaat. Dan sampai sekarang kedua pendapat tersebut dilakukan oleh umat Islam. Apa itu sholat witir? Ya, sholat witir adalah sholat penutup dan biasanya rakaatnya ganjil. Bisa 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat atau 9 rakaat. 3. Keutamaan sholat tarawih. Apa saja keutamaan sholat tarawih itu? Keutamaan sholat tarawih diantaranya 1. Diampuni dosa-dosanya. Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, itu menyebutkan, barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah SWT dan karena mengharap pahala, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Yang kedua,
pahalanya seperti mengerjakan sholat semalam penuh. Yang ketiga, merupakan seutama-utama sholat. Yang keempat, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mempererat silaturahmi antar sesama manusia. Baik, pembahasan selanjutnya adalah tentang tadarus Al-Quran yang meliputi 1. Pengertian tadarus Al-Quran. Yang kedua, tata cara tadarus Al-Quran. Yang ketiga, manfaat dan hikmah tadarus Al-Quran. Yang pertama, pengertian tadarus Al-Quran. Tadarus berasal dari kata bahasa Arab darosa. Secara bahasa artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Sedangkan menurut istilah, tadarus artinya mempelajari Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bagaimana hukum dari tadarus Al-Quran? Hukum dari tadarus Al-Quran adalah sunnah. Yang kedua, tata cara tadarus Al-Quran. Adapun tata cara tadarus Al-Quran yaitu membaca Al-Quran sesuai dengan makhraj dan tajwid yang benar. Boleh dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama. Tadarus Al-Quran ada baiknya kita harus memperhatikan adab-adab dalam membaca Al-Quran. Apa saja adab membaca Al-Quran? Adab membaca Al-Quran diantaranya 1. Berwudu. Yang kedua, di tempat yang bersih atau suci. 3. Berbusana bersih dan menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, diawali dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang keenam, membaca basmalah. Yang ketujuh, membaca dengan suara nyaring dan memperhatikan tajwidnya. 8. Memahami arti bacaan Al-Quran. Yang kesembilan, mengucapkan hamdalah dan tasdik. Shadaqallahul azim. 3. Manfaat dan hikmah tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, maka dia mendapatkan 1 kebaikan, dan 1 kebaikan dinilai dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Manfaat dari tadarus Al-Quran adalah 1. Menumbuhkan kecintaan pada Al-Quran. 2. Memperlancar bacaan Al-Quran. 3. Terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. 4. Mendapat pahala. 5. Memperoleh ilmu. 6. Memperoleh kasih sayang dan kebaikan. Hikmah dari tadarus Al-Quran adalah 1. Membuat hati menjadi tenang. 2. Dapat membersihkan dosa-dosa. 3. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Menjauhkan dari perbuatan keji dan munkar. 5. Menjauhkan dari bahaya dan malapetaka. Dengan melihat banyaknya manfaat dan hikmah dari tadarus Al-Quran itu, maka alangkah baiknya jika kita mengisi waktu di bulan suci Ramadan dengan melakukan ibadah-ibadah seperti tadarus Al-Quran. Nah, itu tadi anak-anakku semuanya materi yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku semuanya. Dan jangan lupa nanti di akhir ini ya, di deskripsi ada link tugas yang harus anak-anak kerjakan. Silakan dikerjakan ketika kalian sudah siap. Jadi bisa belajar dahulu. Dan nanti tolong ya belajarnya sungguh-sungguh agar nilainya jadi bagus. Selamat mengerjakan, semoga kalian anak-anakku semuanya bisa berhasil dan dapat mengerjakan tugas dengan baik. Iya, jangan lupa ya subscribe channel ini ya, semoga bisa bermanfaat buat yang lainnya, bisa di-share ke sosial media yang Anda miliki. Cukup sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.